Korupsi adalah penyalahgunaan kepentingan publik untuk kepentingan pribadi. Saat ini pemerintah berupaya untuk memberantas korupsi dengan cara sosialisasi sadar anti korupsi. Adapun nilai-nilai anti korupsi antara lain: 1. Kejujuran, 2. Kepedulian, 3. Kemandirian, 4. Kedisiplinan, 5. Tanggung jawab, 6. Kerja keras, 7. Kesederhanaan, 8. Keberanian, dan 9. Keadilan. Nilai anti korupsi ini harus diterapkan dalam kita bekerja untuk mencegah terjadinya korupsi. Terorisme menurut KBBI yaitu atau dapat diartikan suatu penggunaan kekerasan yang menimbulkan suatu ketakutan dalam mencapai tujuannya. Berikut contoh video dari terorisme tersebut. Dalam pelayarannya menuju Rotterdam, kapal MV Sinar Kudus yang diawaki 20 orang ABK ini harus melewati Laut Merah menuju terusan Suez, Mesir agar bisa berlayar menuju Eropa. Nah, di sekitar Laut Merah ini merupakan wilayah samudra yang sangat rawan pembajakan kapal, terutama yang dilakukan oleh para pembajak kapal dari Somalia. Somalia sendiri ketika itu sedang berada dalam kekacauan luar biasa, sehingga pemerintahnya sendiri tidak bisa mencegah tindakan pembajakan kapal di wilayahnya. Tercatat sudah berulang kali kapal dagang milik banyak negara menjadi korban pembajakan di wilayah ini. Pada tanggal 16 Maret 2011, ketika kapal MV Sinar Kudus sedang berlayar mendekati Laut Aden, kapal asing mendekati kapal tersebut, dan 5 orang asing bersenjata lengkap berhasil naik ke atas kapal MV Sinar Kudus. Kelima orang asing ini ternyata adalah gerombolan pembajak kapal dari Somalia. Para pembajak ini pun mengancam 20 orang ABK kapal MV Sinar Kudus dan menjadikan mereka sebagai sandera. Berikutnya radikalisme. Radikalisme ialah suatu paham atau aliran yang menginginkan suatu perubahan atau pembaruan secara sosial, politik dengan cara kekerasan. Berikut video dari radikalisme tersebut. Anti teror Mabes Polri dibantu personel Polda Sulawesi Tengah menangkap 24 orang yang diduga simpatisan Mujahidin Indonesia Timur, kelompok teroris di Poso. Pencucian uang adalah salah satu perbuatan kejahatan yang melibatkan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana sehingga terlihat seolah-olah berasal dari kegiatan ataupun aktivitas yang sah. Tahapan pencucian uang ada 3. Yang pertama, penempatan atau placement, yaitu upaya menempatkan uang hasil tindak pidana ke dalam sistem perekonomian ataupun sistem keuangan. Yang kedua adalah pemisahan atau pelapisan atau layering, yaitu upaya memisahkan uang dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan sehingga menyembunyikan ataupun menyamarkan asal-usulnya. Yang ketiga adalah penggabungan atau integration, yaitu upaya menggabungkan atau menggunakan uang yang sudah tampak sah untuk kegiatan legal ataupun kegiatan ilegal. Dampak dari pencucian uang secara garis besar adalah yang pertama, merongrong sektor swasta yang sah. Yang kedua, merongrong integritas pasar-pasar keuangan. Yang ketiga, hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi. Yang keempat, timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi. Yang kelima, hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya tindakan pencucian uang, maka dibuat payung hukumnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selain itu juga dilakukan pembangunan kesadaran anti pencucian uang dengan pendekatan follow the money. Nah, berikut adalah beberapa kasus pencucian uang yang terjadi di Indonesia baru-baru ini. Proxy war adalah sebuah perang antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan untuk mengurangi resiko konflik yang mengakibatkan kehancuran total. Proxy war tidak melalui kekuatan militer, tetapi perang melalui berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui politik,
ekonomi, sosial budaya, dan juga hukum. Adapun beberapa indikasi proxy war di Indonesia antara lain, gerakan separatis dan gerakan radikal, demonstrasi massa anarkis, sistem regulasi dan perdagangan yang merugikan, peredaran narkoba, pemberitaan media yang provokatif, serta penyebaran pornografi, seks bebas, dan gerakan LGBT. Ancaman proxy war ini harus kita antisipasi karena mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Narkoba adalah akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Pengertian narkoba secara umum didefinisikan sebagai suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba dibagi ke dalam beberapa golongan. Pertama, narkotika dibagi ke dalam 3 golongan. Golongan 1 yang ditunjukkan untuk ilmu pengetahuan dengan potensi tinggi ketergantungan. Golongan kedua berkhasiat untuk pengobatan dengan potensi tinggi mengalami ketergantungan. Golongan ketiga berkhasiat untuk pengobatan dengan potensi rendah mengalami ketergantungan. Kedua, psikotropika dibagi ke dalam 4 golongan. Golongan pertama hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dengan potensi tinggi mengalami ketergantungan. Golongan kedua berkhasiat untuk pengobatan dan berpotensi tinggi mengalami ketergantungan. Golongan ketiga berkhasiat untuk pengobatan dan berpotensi sedang mengalami ketergantungan. Golongan keempat berkhasiat untuk pengobatan dan berpotensi rendah mengalami ketergantungan. Ketiga, bahan aditif lainnya yang meliputi minuman beralkohol, inhalasia, solven, dan tembakau. Banyaknya penggunaan narkoba di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masih tingginya angka kekambuhan, yang kedua masih banyaknya kesediaan barang, dan yang terakhir masih banyaknya daerah yang rawan narkoba. Adapun langkah-langkah untuk mencegah semakin banyaknya penggunaan narkoba diantaranya, pertama, kita harus mengetahui serta menyadari jika narkoba membawa dampak negatif bagi kesehatan tubuh dan kehidupan. Yang kedua, mencari tahu serta menggali potensi diri dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mengerjakan berbagai hal positif untuk pengembangan diri. Yang ketiga, menolak dengan tegas ajakan untuk mengkonsumsi narkoba dan alkohol.